Siapa yang pernah memperhatikan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, ya, bahwa Tuhan itu selalu bicara tentang rumah. Ngerti nggak pertanyaan saya ini? Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, Tuhan itu selalu bicara tentang rumah. Ngerti nggak pertanyaan saya ini? Bahkan satu-satunya agama ya di dunia ini yang Tuhannya itu tidak punya rumah, itu hanya Kristen. Maksud saya begini, agama apa saja, lihat aja, Tuhannya dibuatkan rumah-rumahan nggak? Ngerti nggak pertanyaan saya ini? Ayo mikir, betul nggak? Semua agama kan pasti Tuhannya ada rumah-rumahan. Ya toh, untuk tempat, baik itu orang Tionghoa, baik itu orang Bali, ya baik itu orang Batak, ya pasti Tuhannya itu ada rumahnya. Bahkan agama-agama besar di dunia ini ada tempat-tempat khusus ya, yang umatnya harus datang ke sana. Betul tidak? Karena itu disebut itu rumah Tuhan. Ya atau tidak? Ayo saudara, saudara dapat ini dulu. Kalau bagian ini nggak dapat, nanti susah berikutnya belajar. Betul tidak? Saya ulangi lagi ya. Papa kita di surga dari perjanjian lama sampai perjanjian baru bicara tentang rumah. Bahkan dia berkata, tidak tahukah kamu siapa rumah Tuhan? Tubuhmu adalah rumah Tuhan, betul tidak? Tidak ada Tuhan seperti itu di dunia. Sebab Tuhan-Tuhan yang lain minta dibuatkan rumah di dunia ini, rumah-rumahan, untuk Tuhannya tinggal di situ. Bahkan ada banyak agama-agama besar berskor uang begitu banyak, katanya untuk ke rumah Tuhan. Bayarnya mahal lagi. Iya toh, ngerti maksud itu ya? Nah, tapi Tuhan kita tidak. Karena dia sudah punya rumah, yaitu kita ini rumahnya. Oke, coba baca dulu Keluaran 25 ayat 8. Bayangkan ini masih dalam zaman perjanjian lama, tapi Papa kita sudah minta ini. Yang bawa bahasa Belanda bisa baca bahasa Belandanya dulu. Keluaran 25 ayat 8. Ya, haleluya ya. Buatkan rumah, tempat kudus bagiku di dunia. Saudara, kalau kita melihat firman itu, berarti Tuhan itu lebih kerasan tinggal di surga atau lebih kerasan tinggal di dunia? Ayo kalau kita lihat ayat itu, Tuhan lebih kerasan tinggal di mana? Lebih betah tinggal di mana? Di dunia. Maka tuh jangan pengen cepat-cepat ke surga, Tuhannya di sini kok. Loh, betul gak? Jangan pengen cepat-cepat ke surga, Tuhannya ada di sini. Ngapain itu? Buatkan tempat kudus bagiku. Buatkan. Ya, itu rumah. Tuhan bicara soal rumah. Terus lihat Wahyu 21 ayat 3. Wahyu 21 ayat 3. Saudara perhatikan ini. Jadi sepanjang perjalanan sejarah penulisan firman Tuhan, ya, penulisan firman Tuhan dari perjanjian lama sampai kitab Wahyu bahkan. Ya, Wahyu 21 ayat 3. Bagaimana hati Papa kita? Ya, rindunya itu kayak apa? Silakan dibaca bahasa Indonesia dulu boleh, terus bahasa Belanda. Ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu. Mendengar suara yang nyaring dari takhta itu. Ya, terus Lihatlah. Terus harus sebuah teriakan. Lihatlah, begitu ya. Kalau kita mendengar kata lihatlah, bahasa Belandanya apa kata lihatlah situ? Kalimat kata itu aja. Ven, coba tolong lihat. Ya, oke. Silakan bahasa Belanda. En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: zie. Ya, lihatlah. Coba saya minta saudara mengekspresikan. Kalau ada orang berkata lihatlah, gitu. Itu gimana ekspresinya? Senang tidak? Gimana ekspresinya, saudara? Ekspresinya gimana? Ya, sukacita, antusias, ingin tahu, saudara. Inilah hati Papa di surga. Selama ribuan tahun, akhirnya tercapai. Lihatlah. Apa yang suruh lihat? Lanjut bahasa Belandanya. Suruh baca. Ya, terus. Zie, de tent van God is bij de Nah, the tent van God, ya. Tenda.
Rumah Tuhan sama tidak? Ada di mana? Oke, lanjut. En hij zal bij hen wonen. Ya, Vers 6. wonen kata itu yang luar biasa. Diam di sini. Terus? En zij zullen zijn volken zijn. En Ja. God zelf zal bij hen zijn. Amin. Jadi Papa itu rindu nggak tinggal di surga, dia rindu ada di dunia bersama dengan siapa? Kita manusia ini. Nah, bayangkan ya, dari kitab Keluaran tadi sampai kitab Wahyu, itu hati Tuhan tentang rumah, tentang rumahnya yang ada di dunia ini. Nah, kita ini rumahnya. Amin. Kita ini rumahnya. Oke, pelan-pelan. Apa bedanya rumah dengan kantor sekarang? Apalagi kantor, atau gini, apa bedanya rumah ya dengan kantor pemerintahan, misalnya begitu. Kantor pajak misalnya, atau kantor lah, tempat-tempat resmi. Bedanya apa? Tidak tinggali, bukan. Oke, yang saya mau tanya aturannya. Kalau rumah bagaimana? Kalau kantor-kantor resmi bagaimana? Nah, ini yang kita mau cari. Di rumah itu bebas. Kalau di kantor itu ada aturannya. Saudara, ini bedanya Kristen dengan agama-agama yang lain. Semua agama yang lain kalau mau ketemu Tuhan itu seperti ke kantor. Ngerti gak maksud saya ini? Aturannya banyak tidak? Loh, betul loh. Aturannya banyak. Maka itu ini yang kita harus perhatikan. Tuhan Yesus datang merombak semuanya itu. Maka itu imam-imam marah. Masih ingat apa yang buat marah para imam? Ahli Taurat, orang Farisi. Apa yang buat mereka marah? Karena Yesus buat apa? Ayo, coba ingat itu. Kenapa? Memanggil Tuhan Bapa. Iya, yang pertama memanggil tentu Bapa. Lalu merombak semua tata cara, aturan agama Yahudi yang begitu sulit untuk ketemu Tuhan. Karena di rumah itu bebas. Betul? Di rumah itu anak dengan orang tua harus ada kebebasan untuk bersekutu. Lucu nggak kalau di rumah anak-anak mau ngomong sama papanya pakai jam? Jam sekian baru boleh ngomong. Kalau nggak ada jam ini nggak boleh ngomong. Ngerti? Lihat, semua agama di dunia, mereka kalau sembahyang ada jamnya nggak? Lah, ada jamnya nggak? Harus tepat. Ya, nggak harus dihitung tepat sekali. Nggak boleh kelewatan, nggak boleh kecepatan. Harus tepat. Wah, mau ketemu Tuhan aja ribetnya seperti itu. Nah, itulah kantor, bukan rumah. Ini luar biasa. Markus 2 ayat 1. Markus 2 ayat 1. Dari pelajaran ini kita mendapatkan bahwa ketemu Tuhan itu gak sulit. Katakan amin. Ya, karena jam berapa saja bisa kok. Jadi tidak ada alasan orang Kristen susah berdoa. Itu gak ada alasan. Hanya gak orang Kristen bilang, aduh kok susah bener doa ya. Nah, itu pasti pakai aturan agama, maka itu susah. Kalau dengan Papa kita gak perlu susah. Oke, bacakan bahasa Indonesianya dulu, nanti bahasa Belanda. Markus 2 ayat 1. Silakan. Ya, bahasa Indonesia, Sus. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Nah, ini yang kita mau pelajari. Tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Nederlandnya? Toen hij weer uit Kapernaum gekomen was, hoorde men na enige dagen dat hij thuis was. Bahasa Belandanya, Pak? Di rumah. Oke. Saudara, pertama saya bingung. Saya pikir salah terjemahan. Coba nanti lihat bahasa Belandanya ya. Apa bedanya Yesus ada di rumah dan Yesus ada di sebuah rumah? Beda tidak? Ia ada di rumah dan ia ada di sebuah rumah. Kalau di sebuah rumah orang lain. Nah, dulu saya pikir
Indonesia ini salah terjemahan. Setelah saya lihat beberapa terjemahan dari bahasa yang lain, sama. Yesus ada di rumah. Saya bingung. Pernah nggak dia beli rumah, sewa rumah, pinjam rumah, kontrak rumah? Loh, pernah tidak? Lo pernah tidak? Jawab, nggak pernah. Lalu kenapa ia ada di rumah? Terus itu rumahnya siapa? Saudara, ini luar biasa. Ngerti sekarang? Dia memang nggak pernah beli rumah, nyewa rumah juga tidak. Tapi dia punya rumah di dunia. Lagi siapa rumahnya? Nggak usah ragu-ragu, siapa rumahnya? Kita. Ini luar biasa, saudara. Maka itu dalam Yesaya pasal 66 pernah berkata, rumah macam apa yang kamu mau buat untuk aku? Masih ingat ya? Kalau bumi ini tumpuan kakiku, langit itu tahtaku. Pernah baca ayat itu ya? Yesaya 66. Kalau Tuhan tahtanya aja langit, segede apa dia? Terus mau dibuatkan rumah yang macam apa? Nggak ada. Ya, kami baru tiba dari Israel tadi ini. Sampai hari ini masih ada perdebatan. Bahkan tadi pagi waktu tunggu di Ben Gurion Airport Tel Aviv, istri saya baca koran bahwa orang-orang Palestina percaya 90% orang Yahudi itu mau bangun bait Allah yang ketiga buat mereka. Nah, tapi saya ngomong pada istri saya, enggak mungkin. Karena Tuhan tidak akan menyangkal firman-Nya. Ingat Tuhan Yesus pernah berkata, tidak ada satu batu pun akan tersusun di atas batu yang lain. Masih ingat ya, bahwa bait suci gak akan dibangun lagi. Walaupun orang Yahudi punya duit banyak, punya kekuatan, gak akan dibangun. Sebab Tuhan sudah punya rumah, yaitu kita, bukan gedung. Oh, kalau sampai itu dibangun, yang pertama saya akan protes dulu. Kenapa firman Tuhan dilanggar? Yang kedua, berarti kita harus ke sana tiap tahun dong untuk ketemu Tuhan, karena rumahnya di sana. Enggak. Rumahnya ada di sini, itu hidup kita. Saudara, hari ini di awal tahun kita belajar nikmati hubungan kita dengan Bapa di surga. Itu hubungan yang akrab, hubungan yang tidak kaku, hubungan yang gampang dinikmati setiap hari dalam hidup kita ini. Amin. Itu yang Tuhan rindu. Jadi bukan tata cara agama. Kita lihat Markus 7 ya. Markus 7 ayat yang pertama saya akan bacakan ya. Markus 7. Begini kata Tuhan, Markus 7 mulai ayat yang pertama. Judulnya Perintah Tuhan dan Adat Istiadat Yahudi. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang. Jumlahnya itu ada 613 peraturan. Bayangkan, ribetnya seperti itu. Ya, 613. Itu nggak harus dihafalkan, saudara, dan harus dilakukan. Saya ulangi, banyak warisan lain lagi yang mereka pegang. Umpamanya hal mencuci cawan, kendi dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tapi makan dengan tangan najis? Dan seterusnya saya nggak usah baca. Nah, ini perdebatan yang terjadi waktu Tuhan Yesus hadir, karena dia merombak semuanya itu. Jadi saudara, hari-hari ini siapa yang merasa aku ini gak bisa dekat Tuhan karena aku tidak begini, aku tidak begitu, ngerti maksudnya? Itu salah. Aduh, aku salah ini.
2 hari ini aku gak bisa bangun pagi jam 4 untuk berdoa. Pernah gak ada orang terikat dengan ucapannya sendiri? Aduh, 2 hari ini aku gak bisa bangun pagi jam 4, harusnya aku berdoa. Aduh, aku salah nanti di hadapan Tuhan. Aduh, aku gak baca Alkitab ini. Aku padahal janji aku mesti baca 10 pasal setiap hari. Misalnya begitu. Enggak, saudara, enggak. Papa kita tidak perlu diikat dengan ritual. Katakan amin. Tidak. Tapi dia mau ketemu kita sewaktu-waktu, kapan saja. Jadi inti daripada hidup kita sebagai anak Tuhan itu adalah hubungan, bukan ritual. Beda enggak hubungan ritual itu? Beda sekali. Kalau ritual itu aturan ini, aturan itu. Nah, Papa kita enggak mau. Karena kita ada di rumah, bukan di kantor. Ingat itu. Jauh di rumah jam berapa saja, mau apa saja, silakan untuk bicara dan bertemu dengan Papa. Coba baca Kejadian 5 ayat 22. Ya, Kejadian 5 22. Mengapa saudara kita yang pertama tidak ngalami mati? Siapa namanya itu? Henok. Kenapa dia nggak ngalami mati? Karena ini. Apa yang terjadi? Coba dibaca Kejadian 5 22. Ya, silakan mau bahasa Belanda, mau bahasa Indonesia. Ya, silakan baca bahasa Belanda. Ja. En Henoch wandelde met God. Wandel, ja. Okay. Nadat hij Methuselah verwekt had, 300 jaar, en hij verwekte zonen en dochteren. Bahasa Indonesia silakan dibaca. Bahasa Indonesianya. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Methuselah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Hidup bergaul. Bahasa Belanda wandel, berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara, itu menunjukkan keakraban. Saya ulangi lagi. Apa bedanya bergaul? Itu berarti teman dekat atau teman jauh kalau tak bergaul? Dekat. Dan apa bedanya bergaul dengan berjumpa dengan seorang pejabat atau menteri siapa? Lagi ketemu raja, lebih ribet lagi. Beda tidak? Beda sekali. Nah, Papa di surga yang jelas jauh lebih hebat daripada seorang raja di dunia. Betul? Tapi toh mau diajak bergaul. Itu kata yang manis sekali. Jadi Papa kita mau kita bergaul dengan dia, ngomong-ngomong, bicara yang enak. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Maka itu tanyakan jujur pada diri sendiri. Setelah kita baca beberapa firman ini, jawabannya dalam hati ya, kira-kira aku sudah sedekat apa dengan Papaku di surga? Di tahun yang baru ini, jangan sibuk dengan baju baru, rambut baru. Silakan kalau mau. Tapi sibukkan dengan hubungan yang baru. Amin. Hubungan yang erat dengan Papa. Karena itu kerinduannya. Saya akan tunjukkan satu bukti. Kalau saudara pertama kali tahu ini, jangan kaget dulu ya. Lukas 11. Lukas 11 ya, jangan kaget dulu ya. Pelan-pelan kita akan melihat ini. Luar biasa. Ayat 1, Lukas 11 ayat 1. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Bahasa Belandanya silakan. En het geschiedde, terwijl hij ergens in gebed was, dat een van zijn discipelen, toen hij ophield, tot hem zeide, Heere, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. Ya, perhatikan pertanyaan ini pelan-pelan ya. Kalau saudara melihat pertanyaan murid-murid Yesus saat itu, berarti selama mereka jadi muridnya Tuhan Yesus sudah pernah diajar berdoa atau belum? Coba baca lagi, ayo.
Kalau kita melihat pertanyaan murid Tuhan Yesus itu, berarti selama jadi murid Tuhan Yesus sudah pernah ngajar mereka berdoa atau belum? Ayo jawab baik-baik, ayo. Belum. Itu yang buat saya kaget. Nah, jadi ngapain selama itu mereka ini? Loh, betul enggak? Kenapa baru kali itu mereka tanya, ajarlah kami berdoa seperti Yohanes mengajar murid-muridnya, itu Yohanes Pembaptis. Lebih bingung lagi, dengarkan. Berarti selama itu mereka pernah lihat Tuhan Yesus berdoa atau belum? Jangan jawab dulu, lihat dulu ayatnya. Ayo lihat dulu. Berarti selama itu mereka sudah pernah lihat Tuhan Yesus berdoa atau belum? Sudah. Ayo baca baik-baik. Kalau saudara jawab sudah, berarti itu logika agama. Ya pasti sudah pernah berdoa dong. Selama logika kita masih pakai logika agama yang intinya ritual tata cara, jawabannya pasti sudah. Pertanyaannya, kalau sudah pernah lihat gurunya berdoa, kenapa baru kali itu tanya? Nah, berarti mereka nggak pernah lihat gurunya berdoa selama itu. Pertanyaan yang ketiga, menurut saudara kalau begitu Yesus berdoa tidak? Nah, ayo, berdoa tidak? Ayo, berdoa atau tidak? Kenapa? Dia bicara sama bapaknya. Ini yang luar biasa, saudara. Hari itu pertama kali murid-murid melihat Yesus doa secara agama Yahudi. Hari itu baru pertama. Maka itu mereka bingung. Kenapa kami gak pernah disini berdoa? Tapi sebelum-sebelumnya dia berdoa. Betul tadi, ngomong dengan Papa, gak pakai ritual. Baru hari itu. Coba baca dulu Markus 1 ayat 35. Ini salah satu ayat yang mengatakan dia berdoa kok ya. Sudah, tolong dibaca Markus 1:35, bahasa Belanda aja langsung. En vroeg in de nacht stond hij op en ging naar buiten. En hij ging heen naar een eenzame plaats en bad aldaar. Beda. Vroeg, pagi-pagi dia berdoa. Tapi bukan dengan cara agama Yahudi. Tapi bersekutu dengan papanya. Bergaul. Semua kita kan pernah remaja toh? Masa langsung tua, menakutkan nanti. Semua kita pernah remaja ya? Enggak langsung tua. Oke, dengar. Waktu anak-anak remaja punya sahabat, teman bergaul. Betul? Mereka lebih menurut temannya atau menurut mamanya? Dan itu gak salah. Nah, seharusnya begitu kok kita bergaul dengan Papa di surga. Kita harus lebih nurut dia. Karena sahabat, teman. Bahkan lihat, gak tahu masih ingat masa remaja kita dulu, walaupun tahunnya beda-beda remajanya. Lihat, salah satu kebiasaan anak remaja yang bergaul itu pasti banyak rahasia yang disimpan di antara mereka. Jangan bilang mamaku ya, jangan bilang ya. Jangan bilang. Betul enggak? Iya enggak, jangan bilang ya, jangan bilang. Ada rahasia. Betul toh? Kalau nulis apa-apa yang ada hurufnya dibolak-balik, hanya mereka dua yang ngerti gitu. Saudara, coba sekarang baca Yohanes 15 ayat 15. Satu hari sebelum Tuhan Yesus ditangkap, diadili, disiksa, dan disalibkan. Ternyata dia ngomong begini, Yohanes 15 ayat 15. Silakan baca bahasa Indonesia, bahasa Belanda. Ik noem u niet meer slaven, want de slaaf weet niet wat zijn heer doet. Maar u heb ik vrienden genoemd. Vrienden genoemd. Bahasa Indonesia silakan. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, Ya. sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Berarti ada yang rahasia enggak antara Yesus dengan kita? Enggak ada.
itu sahabat, saudara. Luar biasa. Saya ulangi lagi. Tahun baru mulailah dengan hati yang baru, dengan pikiran yang baru. Tapi suami istri tetap yang lama ya. Oke. Semuanya hal baru. Hubungan kita dengan Papa, dengan Tuhan Yesus harus baru juga. Yang akrab, yang manis, yang erat. Semua kitab suci agama apa saja, ya semua kitab suci agama apa saja, pasti di dalamnya itu penuh peraturan sembahyang, penuh peraturan ibadah, ritualnya itu ada. Tapi Alkitab kita tidak ada aturan itu sama sekali. Kenapa? Ya karena kita ketemu Bapa. Ayo yang dekat, yang akrab betul-betul dalam hidup ini. Supaya kasih Tuhan dinyatakan secara luar biasa. Karena gak ada rahasia lagi. Ya, itu akibat dari pergaulan yang akrab. Siapa pernah memperhatikan, baik kita gak punya anak, ya kita bisa lihat anak teman kita atau saudara kita yang punya anak. Kalau anak-anak kita bergaul dengan teman-temannya, cepat terpengaruh gak? Itu gak perlu tahun loh, saudara. Cuma berapa hari saja sudah ketularan. Heran, cepat sekali tuh anak-anak kalau bergaul, niru dari temannya. Nah, maaf ya, jangan tersinggung saya ngomong ini. Jadi seharusnya kalau kita bergaul dengan Papa di surga, siapa ketularan siapa? Ayo. Jangan bilang Tuhan ketularan kita, awas itu. Udah celaka nih kalau Tuhan ketularan kita. Oke. 3 karakter saja dari Papa kita. Sebut siapa mau nyebut. Salah nggak usah takut. Kasih, apalagi? Sabar. 3, ayo. Apa? Pemaaf, damai ya. Kok nggak nyebut murah hati gitu, nggak ada. Loh, iya nggak? Oke. Kasih, pemaaf, dan murah hati. 3 ini saja dulu. Berapa tahun kita jadi Kristen? Kira-kira yang sudah ketularan yang mana dari 3 ini? Loh kok ini? Ayo ditanya kok tertawa. Yang mana yang sudah ketularan nih? Ini tahun baru loh. Tahun baru. Ada sih, itu ada. Ya bilang, kadang-kadang lagi wacelaka kalau kadang-kadang. Saudara, ini perkara serius, betul enggak? Ini yang menyebabkan orang-orang yang belum percaya Yesus enggak pernah tertarik percaya Tuhan Yesus. Padahal kita percaya Tuhan Yesus. Karena mereka enggak melihat karakter Tuhan di hidup kita. Betul tidak? Apalagi kalau sampai mereka berkata, kok sama sih kamu dengan aku? Wah, repot sudah. Repot kalau begini. Kok sama kamu dengan aku? Ya, terus bagaimana mereka mau percaya Tuhan Yesus kalau sama? Contoh kecil saja, jangan tersinggung. Kita sama-sama belanja dengan orang yang tidak percaya Tuhan. Dia ngelihat, wah ini kasirnya salah ngitung. Terus kita pura-pura nggak tahu. Maaf saya juga ngomong. Nah, terus bagaimana kesaksian kita? Kalau dia tahu kita ini Kristen, kok sama sih? Ya sudah kalau begitu. Ngomong tentang Yesus, jawabnya pret gitu. Apaan Yesus apaan? Iya toh, nggak bisa percaya. Jadi yang penting itu bukan berapa jam kita berdoa, enggak berapa hari kita berpuasa, bukan. Tapi karakter Tuhan itu berapa banyak yang sudah tertular ke kita ini loh. Kalau dia itu pemaaf, nah kita gimana? Loh ditanya kok ayo. Kalau dia itu suka mengampuni, lah aku bagaimana? Ayo jawab. Oh lagi baik enak aja. Karakter
Tuhan nggak bisa berubah, betul nggak? Karakter Tuhan tuh nggak berkata kalau lagi nggak, kayak musim aja. Kalau banyak duit ya udah aku mengampuni, enak aja, bukan begitu. Maka itu ayo kita jujur pada diri kita sendiri. Seberapa banyak kita sudah ketularan sikap Tuhan dan karakter Tuhan dalam hidup? Karena kekristenan dilihat dari situ. Saudara, ini yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita. Karena Dia rindu dikenal oleh dunia, bukan lewat agama, tapi lewat hidup kita. Setuju saya ngomong ini? Tuhan tuh rindu sekali orang tahu tentang Dia dari kita. Saya beri contoh lagi. Misalnya kita lagi di Bengkel Sentrum, entah di mana gitu ya, di daerah rame pertokoan, kalau Indonesia bilang daerah mall atau apa. Tiba-tiba kita ngomong, itu orang Islam tuh. Ada sekelompok orang. Nah, itu orang Buddha itu sana. Oh, ini orang Hindu ini. Kenapa kita bisa menyebut mereka itu Islam, mereka itu Hindu, mereka itu Buddha? Dari apanya kita lihat? Penampil dari bajunya. Karena setiap agama itu punya ciri-ciri. Dan itu memang diajarkan di kitab suci mereka. Tapi Kristen gak ada. Baca Alkitab sampai robek Alkitab saudara. Tidak akan ketemu firman berkata, pakailah ini, begitulah kamu, jadilah begini, rambutmu begini. Enggak ada. Bahkan salib, tanda salib itu pun bukan Tuhan Yesus yang nyuruh, enggak ada di Alkitab. Itu karena tradisi, sejarah Kaisar Konstantin. Masih ingat ya waktu perang di abad keempat. Iya, gede itu enggak. Salib pun tidak ada. Lalu bagaimana dunia bisa tahu kita ini pengikut Yesus? Coba baca Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Langsung aja baca bahasa Belandanya. Yohanes 13 iya, 34 dan 35. Ya. Oke, ya, silakan. Een nieuw gebod geef ik u, dat Ja, gij elkander nieuw lief gebod. hebt, gelijk ik u lief gehad heb, dat gij ook elkander lief hebt. Hieraan zullen alle weten dat gij discipelen van mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkaar. Amin. Ayat 35 jelas. Dengan demikian berapa orang akan tahu? Semua orang. Karena apa? Saling mengasihi. Luar biasa. Jadi bukan simbol ini, simbol itu, potongan rambut begini, sepatu ini, tidak. Pakaian ini, warna itu, tidak. Tapi kasih, saudara. Maka dunia akan tahu, semua orang akan tahu, kamu itu muridku. Saudara, tidak ada buku apapun di dunia yang bicara tentang kasih kecuali Alkitab. Tidak ada. Jadi dengan sendirinya, kalau ada orang menyatakan kasih, itu pasti Kristen. Kalau orang menyatakan kebaikan, itu Buddha. Karena Buddha ngajar baik semuanya. Kalau ada orang membeda-bedakan ras suku, itu pasti Hindu. Karena itu ajarannya. Itu tandanya. Maka itu saudara, jangan lupa Bapa kita itu kasih. Dan kalau kita bergaul dengan Dia, maka kita akan ketularan karakter itu. Dan itu gak bisa dibuat-buat. Lihat anak-anak kita, kalau sudah punya teman bergaul, itu gak dibuat-buat, itu otomatis. Apa yang temannya lakukan, dia ikut. Dan itu otomatis. Seharusnya seperti itu kita dengan Bapa di surga. Otomatis. Karena kita bergaul. Bukan berdoa dengan jam sekian, berapa jam, tidak. Indah bukan kalau ini terjadi dalam kehidupan kita. Itu luar biasa. Karena karakter itu pasti menular. Dan bayangkan kalau hari ke hari karakter itu, kalau kita bergaul dengan Bapa kita, wah, di bulan Januari, Februari, Maret seterusnya, dahsyat sekali kuasa Tuhan itu nyata. Karakter Kristus itu nyata dan orang melihat itu. Ingat ya, karakter kita, tindakan kita
itu jauh lebih penting daripada perkataan kita. Betul tidak? Boleh ngomong sampai berbusa. Wah, aku ini sabar loh, aku ini sabar loh, aku ini sabar. Wah, berjam-jam ngomong sabar. Begitu ini di mobil ngomong sabar, disahabat orang, blok, matamu di mana? Blok. Mana sabarnya? Namanya sabar. Jadi apa yang kita lakukan itu yang dilihat oleh orang, bukan apa yang kita ucapkan. Setuju ya ngomong ini? Itulah fakta. Maka itu ayo hari ini kita ambil keputusan supaya karakter Papa di surga itu menular ke kita. Karena kita bergaul. Itu tinggal di rumah tadi. Di rumah ada Tuhan bersama dengan kita. Dan tiap hari kita bergaul bersama-sama. Wah, hasilnya itu sungguh luar biasa. Makin hari makin akrab, makin dekat. Dan sungguh kemuliaan Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita. Ayat yang terakhir, ya. Dengan ini kita makin sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dalam hidup kita. Kita buka Galatia pasal yang ke-6 ayat 2. Galatia 6 ayat 2. Inilah hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2, silakan dibaca bahasa Belanda, bahasa Indonesia. Galatia 6 ayat 2. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Amin. Saudara, bahasa Belandanya silakan. Nederland. Verdraagt elkanders moeilijkheden. Zo zult gij de wet van Christus vervullen. Amin. Wet van Kristus ya, harus dipenuhi hukum itu. Saya mau tanya kepada saudara, makin hari kita melihat orang makin egois atau tidak? Makin hari. Bahkan makin hari banyak suami istri pun makin egois. Aneh bukan, suami istri hitung-hitungan loh. Ada nggak? Pernah ketemu nggak kasus itu? Suami istri aja hitung-hitungan. Ngeri sekali. Nah, hukum ini adalah bertolong-tolonganlah kamu, saling menanggung bebanmu. Saudara, ini luar biasa. Saya lupa tahun berapa, 90% gereja di Singapura itu bersatu. Ya, berapa tahun yang lalu. Ya. Mereka membuat slogan No Jesus Evangelism. Jadi penginjilan yang tidak menyebut nama Yesus. Aneh bukan? Saya dengar itu kagum. Nah, sempat saya ikut. Jadi begini, mereka anak-anak Tuhan dari gereja-gereja itu mulai mendata tetangga-tetangga mereka. Singapura tinggal di flat-flat begitu ya. Ya, banyak kan begitu. Cari orang-orang tua yang tinggal sendiri. Cari keluarga-keluarga yang punya anak kecil tapi nggak punya pembantu. Cari keluarga-keluarga yang punya binatang peliharaan. Nah, mereka datang menawarkan diri. Kami dengar kamu mau pergi, terus anjingmu bagaimana? Biar kami yang ngurus. Nggak nyebut Kristen, nggak nyebut Tuhan Yesus. Kamu kan ada orang tua yang perlu bantuan. Nah, kami dengar kamu mau pergi kan, nggak ada yang ngurus kalau vakansi. Biar kami ngurus orang tuamu. Belanjakan apa begitu. Nah, kami dengar kamu sakit dan rumahmu berantakan. Boleh nggak kami bersihkan? Ngerti nggak? Itu No Jesus Evangelism. Dan hasilnya luar biasa. Lama-lama kan tanya, kamu ini siapa? Kok baik hati? Semua orang lagi egois begini kok. Nah, waktu mereka tanya, Injil itu masuk. Karena itu yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Dan hasilnya luar biasa. Jadi nggak perlu KKR, habisin uang banyak, tidak. Enak. Tapi ngelihat tetangga-tetangga di sekitarnya. Dan itu penginjilan yang luar biasa. Nah, bertolong-tolonganlah. Kalau karakter Yesus ini sudah nyata, ini ayat terakhir, 2 Timotius 3 ayat 10. Kira-kira bulan keberapa saudara berani ngomong seperti ini? Baca dulu itu, ayo. Bulan keberapa kira-kira? Ini kan baru bulan Januari, tanggal 10. Kira-kira bulan keberapa saudara berani ngomong seperti ini? Ayo, tolong dibaca. Bahasa Belanda, silakan. Ya. Gij daarentegen hebt volle aandacht geschonken aan mijn onderricht.
wijze van doen, bedoeling, geloof, langmoedigheid, liefde en volharding. Nah, bahasa Indonesianya? Silakan. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku. Haleluya. Kira-kira bulan keberapa di tahun ini saudara berani ngomong ini pada orang-orang lain? Loh, saya tanya kok diam saja. Jangan bilang tunggu 10 tahun lagi. Kelamaan. 10 tahun. Karena tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, ketekunanku. Saudara harus menjadi Kristen, harus berani ngomong ini pada orang-orang di sekitar kita. Kok diam semua? Amin. Siap? Kira-kira bulan berapa? Saya tanya kok. Jauh ya, dalam hati harus jujur ini, harus jujur. Nah, kalau tidak, Pak, sampai kapan Kristen kita akan jadi Kristen yang memuliakan Tuhan? Amin. Sudah begitu indah, begitu enaknya untuk bersekutu dengan Papa, bergaul, nggak perlu ritual, nggak perlu jam, nggak perlu macam-macam. Setiap saat kan sudah enak. Amin. Ya sudah. Bilang bulan ini gitu, berani? No. Harus ya, supaya orang belajar cara hidupku, pendirianku, ajaranku, kasihku, imanku, kesabaranku, ketekunanku. Orang melihat itu. Siap? Sungguh? Nggak ada yang menyesal datang hari ini mendengar firman ini. Nggak ada yang menyesal. Ya, nah, kita harus berani memacu diri kita, memaksa diri kita untuk dicontoh oleh orang lain. Amin. Kalau tidak mau sampai kapan Yesus dikenal oleh dunia ini? Kalau kita cuma sekedar ke gereja, ikut doa ini, ikut peston ini, apa? Kalau Yesusnya tidak nyata lewat hidup kita sehari-hari. Amin. Selamat tahun baru, Tuhan memberkati kita semuanya dan hati yang baru.